sampai ayat yang ke-7. Orang yang buta sejak lahir. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan apa? Buta?" Jawab Yesus, perhatikan, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia atau lewat dia. Kata kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta apa tadi. Yang ke-7 kita lihat, mari kita baca sama-sama. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita sudah dengar cerita firman Tuhan pagi hari ini bagaimana orang yang buta sejak lahir. Dan saudara, biasanya setiap masalah itu orang selalu cari kambing hitamnya. Siapa penyebabnya? Ya, selalu itu ada di sekeliling kita di mana saja. Tetapi Alkitab katakan, kadang-kadang Tuhan izinkan suatu persoalan, suatu masalah, ya, atau penyakit ya dialami supaya Tuhan mau menyatakan kuasanya. Amin. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Ya, murid-muridnya bertanya, ya, siapa yang salah? Apa orang ini, orang tuanya, atau apa, saudara? Nah, tetapi Tuhan katakan dalam firman Tuhan, tidak, supaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan apa dinyatakan, saudara. Saudara, Tuhan selalu ingin menyatakan kemuliaannya, kuasanya. Ya, memang ada penyakit, ada masalah, ada persoalan karena dosa. Ya, ada persoalan, ada penyakit karena ya serangan setan, ya, atau ada penyakit yang mungkin ulah kita, ya, mungkin kita makan terlalu berlebihan sehingga bisa kolesterol atau apa segala macam penyakit sakit yang kita alami mungkin karena kita makan tidak terkontrol dan sebagainya. Tetapi saudara, pagi hari ini kita belajar bahwa ada hal-hal yang sepertinya Tuhan izinkan karena Tuhan mau menyatakan kuasanya. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya saudara, kita tidak usah kecewa, kita tidak usah cemas, kita tidak usah bersungut-sungut waktu kita menghadapi masalah. Ya, waktu kita menghadapi persoalan, tetapi bagian kita serahkan kepada Tuhan. Ya, itu jalan terbaik. Karena apa, saudara? Kita ini milik Tuhan. Tuhan mau buat apa, Tuhan mau kerjakan apa, terserah Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, Tuhan yang punya firman Tuhan katakan di
dalam 1 Korintus pasal 6 ayat ke-19, mari kita lihat. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 dikatakan dalam, kita LCD agak macet yang sebelah ini sehingga agak susah kita monitor saudara, tapi mari kita sama-sama lihat 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, dan Allah yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kami peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, jadi sebab kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Jadi saudara, hidup kita ini adalah milik Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara, Yesus sendiri yang melihat anak itu. Yesus sendiri yang dapat datang menemui anak itu. Si Yesus sendiri yang datang berjumpa dengan anak itu. Dan waktu mereka melihat ada masalah anak ini, di mana anak ini buta sejak lahir, maka mereka mulai berdiskusi. Apa salah ini, salah ini. Tetapi Yesus katakan supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan. Amin. Karena kita tahu bahwa kita ini milik Tuhan. Apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, apa yang dia sukai, biar dia lakukan sesuai dengan tujuan Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Sesuai dengan rencana Tuhan. Dan dia ingin mengerjakan itu. Haleluya. Galatia pasal yang kedua ayat 20 dikatakan, hidup kami ini bukan kami lagi, tapi Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, Tuhan mau pakai kehidupan kita, lewat kehidupan kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang berat. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami sakit. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami persoalan dan sebagainya. Untuk apa saudara? Ya, kita tidak bisa menghindar. Dan kalau itu sudah menjadi ketentuan Tuhan, dan Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan, Tuhanlah yang mengizinkan itu terjadi. Alkitab katakan di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ketiga, mari kita lihat. 2 Korintus 1, mari kita lihat ayat yang ketiga. Kita belajar sama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini. Dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh dengan belas kasihan, Allah sumber segala penghiburan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, tekanan, supaya Tuhan itu bisa ada kesempatan untuk menghibur kita. Yang percaya katakan amin. Kadang-kadang kita mengalami kekosongan, ya, supaya Tuhan mau penuhi hidupnya, penuhi dia dengan hidup dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, Alkitab katakan supaya Allah sumber penghiburan, ya, menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Amin. Kadang-kadang sepertinya kita ditinggalkan. Mungkin itu bukan salah kita, mungkin itu bukan salah siapa-siapa, ya, mungkin juga bukan salah orang yang meninggalkan kita, tetapi itu sebagai cara Tuhan supaya dia mau tunjukkan, dia mau nyatakan kemuliaannya, kuasanya dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kalau kita belajar memahami ini semua, maka hidup itu tidak terlalu sulit, hidup itu tidak terlalu rumit, karena kita tahu apapun yang terjadi itu tetap dalam kontrolnya Tuhan.
Kalau kita mengalami apa? Mungkin kita di PHK, mungkin kita mengalami penurunan dalam omset, atau apa saja. Tuhan izinkan itu terjadi supaya Tuhan bisa membuka jalur-jalur berkat baru. Tuhan membuka pintu-pintu yang tidak terpikirkan. Karena Tuhan kita, Tuhan sumber segala-galanya. Haleluya. Alkitab katakan di sini ayat yang keempat, yang menghibur kami dalam segala apa? Penderitaan kami, sehingga kami apa? Sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam apa? Penderitaan. Untuk apa? Supaya kita juga bisa menghibur orang lain. Karena kita sudah menerima penghiburan. Karena kita sudah ditolong Tuhan. Ingat saudara, gereja Tuhan itu adalah alat Tuhan di bumi ini. Yang percaya katakan amin. Tuhan mau pakai. Kalau engkau mengalami penderitaan dan engkau menerima penghiburan, engkau menerima pertolongan, engkau menerima mujizat, engkau menerima penyertaan Tuhan sebagai cara Tuhan, supaya engkau bisa menyaksikan itu bagi orang lain, supaya engkau bisa menyatakan itu kepada orang lain. Karena untuk itulah firman Tuhan katakan kepada Abraham, lewat engkau orang diberkati, lewat hidupmu banyak orang mengalami berkat. Haleluya. Karena Tuhan kita, Tuhan yang mau menyatakan, Tuhan yang mau bekerja, Tuhan yang mau melakukan hal-hal yang dahsyat. Siapa lewat siapa? Lewat saudara dan saya. Amin. Oh, sebab itu jangan selalu kambing hitamkan. Kalau engkau sakit, kalau engkau berdosa, minta ampun. Tapi kalau sudah engkau minta ampun, tapi masih engkau sakit, berarti ada maksud Tuhan. Kita tidak usah, wah ini siapa. Kita mulai menuduh orang, kita mulai ini apa, sudah kambing hitamkan orang. Dan selalu itu yang terjadi di sekeliling kita. Sehingga orang anggap penderitaan sebagai aib. Orang anggap sakit penyakit sebagai aib. Wah, dasar lu gak pernah bertobat, makanya lu gak pernah apa segala macam. Selalu dicas oleh dunia ini. Tetapi saudara, hari ini kita mau belajar. Tuhan mau menyatakan. Karena Tuhan kita Tuhan yang mau bekerja. Amin. Dia bekerja sampai hari ini. Dan belum stop saudara. Ya, biar Tuhan pakai hidup kita ini untuk tujuan Tuhan. Amin. Untuk kemuliaan Tuhan. Kalaupun kita harus menderita, kalaupun kita harus mengalami hal-hal yang berat, tapi itu satu kesempatan untuk Tuhan melakukan hal-hal berat. Amin. Besar. Amin. Lewat hidupmu. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk layani. Jangan siakan waktu yang hidup ini jadi berkat. Mari sama-sama kita katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan,
pakailah hidupku selagi ku masih kuat. Bila saatnya nanti, berdayalah, hidup ini sudah jadi Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah beri masalah. Jangan salah tanggap. Tuhan tidak pernah beri persoalan. Tuhan tidak pernah beri penyakit. Tetapi Tuhan bisa izinkan. Tuhan tidak pernah beri COVID kepada manusia. Amin. Tapi Tuhan bisa izinkan. Lewat COVID orang bisa cari Tuhan. Amin. Lewat masalah. Karena Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah mencobai umatnya. Karena pencobaan itu tujuannya menjatuhkan. Dan Tuhan tidak pernah merancangkan untuk anak-anaknya hancur. Untuk anak-anaknya berantakan. Tuhan tidak pernah dalam pikiran dia ada sesuatu yang jahat. Tapi Tuhan bisa izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Sebab dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yakobus 1 ayat 16. Setiap pemberian yang baik datang dari segala Bapa. Amin. Artinya Bapa itu tidak ada pemberian yang jahat. Semua yang baik itu datang dari Tuhan, datang dari Allah. Alkitab katakan dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-16, saudara-saudaraku yang kekasih, jangan sesat. Amin. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari atas. Katakan dari atas. Haleluya. Ya, jadi semua yang baik, semua yang sempurna datang dari Tuhan kita, datang dari Bapa kita. Diturunkan dari Bapa segala apa? Terang. Amin. Haleluya. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena apa? Pertukaran. Artinya saudara, Tuhan itu tetap pada konsisten atau tetap pada keputusannya yang tidak bisa diganggu gugat. Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. Ada saya berdoa orang sakit, dia katakan, ya ini penyakit datang dari Tuhan. Stop, Tuhan tidak pernah beri sakit. Tuhan tidak pernah beri sakit. Tapi Tuhan bisa izinkan kau sakit supaya engkau bisa alami. Supaya engkau bisa alami pertolongan. Engkau bisa alami mujizat Tuhan. Engkau bisa alami persoalan. Tuhan tidak pernah jahat. Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. Setan selalu berusaha membuat kita itu kecewa dengan Tuhan. Kita itu mempunyai persepsi negatif kepada Tuhan. Setan bagaimana dia hancurkan dari awal. Dia pernah katakan kepada Adam, dia katakan kepada Hawa, ingat Tuhan bilang jangan makan, oh jangan percaya. Tuhan takut kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti dia. Artinya setan merusak karakter Tuhan kepada manusia, sehingga kadang-kadang kita menilai salah kepada Tuhan. Waktu kita hadapi persoalan, waktu kita menghadapi masalah, kita anggap seperti Tuhan tinggalkan kita, Tuhan biarkan kita, Tuhan tidak mengasihi kita lagi, Tuhan sudah tidak lagi memperhatikan kita. Tetapi saudara, ingat, itu strategi setan supaya melumpuhkan potensi dalam diri kita. Yang percaya katakan amin.
Haleluya. Kalau kita sudah kecewa dengan Tuhan, maka potensi-potensi yang ada, yang harus kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, yang harus kita bergerak, yang harus kita mau melayani Tuhan, maka kita harus, saudara apa? Kita kecewa. Alkitab katakan dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-38. Mari kita lihat sama-sama. Markus pasal yang keempat ayat yang ke-38. Mari kita lihat sama-sama. Markus 4 ayat 38. Dikatakan dalam firman Tuhan, ya, pada waktu itu Yesus sedang apa? Tidur. Amin. Di buritan, di sebuah apa? Tilam. Ya, maka murid-muridnya apa? Membangunkan dia. Ini orang, kita lagi setengah mati, dia tidur. Dan tidurnya Yesus itu tidur beneran, bukan tidur main-main, saudara. Ya, makanya Alkitab katakan mereka bangunkan dia. Ya. Dan mereka berkata kepada Yesus, "Guru, Engkau tidak peduli keadaan kami. Kami mau binasa." Saudara, murid-muridnya mencurigai Yesus. Amin. Kenapa kau tidak perhatikan kami? Kami sudah hampir tenggelam. Kau tidur enak. Seperti itu perkataan. Mereka sudah ikut Tuhan, tapi mereka tidak mengenal karakter Tuhan. Sepertinya Tuhan tinggalkan, sepertinya Tuhan biarkan. Kami mau hancur ini Tuhan. Saudara, itu merupakan pengeluhan daripada murid-muridnya. Kenapa, saudara? Sebetulnya tidurnya Yesus itu, Yesus mau mengatakan bahwa kamu sanggup, nak. Kamu mampu, amin. Apakah Yesus tahu enggak sebentar ada angin? Tahu enggak? Kira-kira Tuhan Yesus tahu enggak waktu mau jalan, mau perahunya mulai jalan itu, apa Yesus tahu bahwa sebentar nanti agak sore sedikit pasti akan ada badai? Tuhan tahu enggak? Dia Maha tahu, amin. Dengan dia tidur, dia mau katakan, kamu ambil alih, nak. Jadi Yesus itu percaya kita. Yang percaya katakan amin. Dia tidur bukan dia tidak peduli, tapi dia tahu murid-muridnya tuh sanggup. Mereka akan mampu. Yesus itu Yesus yang percaya kepada kita. Yang percaya katakan amin. Tetapi saudara, karena mereka tidak mengenal karakter Tuhan, ya, makanya kita harus mengenal Tuhan kita, mengenal karakter Dia, bahwa Dia Tuhan yang baik. Apapun keadaan kita, Dia Tuhan yang sangat baik. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya! Dia Tuhan yang ajaib. Itu yang ditakuti setan hari-hari ini. Wah, kenapa? Kok saya sudah berdoa, kok saya masih kena corona? Saya tinggal di rumah saja juga masih kena corona. Nggak ke gereja juga takut corona, kena corona. Ada lagi bahaya orang takut corona daripada takut Tuhan. Mau di istana, mau dikurung di rumah pun, kalau waktunya kita harus kena. Bagian kita bukan soal kena atau tidaknya, tapi bagian kita bagaimana kita responi. Banyak orang yang corona disembuhkan, amin. Banyak orang menghadapi masalah ditolong Tuhan, ya. Bukan artinya sudah selesai. Mungkin lewat itu Tuhan mau mengajari kita bagaimana beriman kepada Dia, bagaimana bergantung kepada Dia, bagaimana berharap kepada Dia. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan selalu percaya kepada. Waktu Dia ciptakan manusia pertama, Dia berikan kepercayaan, urus ini Taman Eden. Kalau Dia tidak percaya manusia, tidak mungkin Dia katakan, aku serahkan Taman Eden ini, atur semua.
Dan kepada Adam dia katakan, Adam, aku serahkan semua binatang-binatang ini. Kasih nama mereka sendiri-sendiri. Yang kasih nama binatang itu siapa? Siapa? Siapa yang kasih nama binatang? Manusia. Betapa Tuhan kita luar biasa. Karena dia percaya kepada manusia. Dia percaya kepada saudara dan saya. Dia percaya, tadi kita nyanyikan, karena darahnya. Kenapa dia korban untuk saudara? Kenapa dia mau mati untuk saudara? Karena dia percaya bahwa hidupmu akan diubahkan. Haleluya! Karena dia percaya akan engkau. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat. Amin. Makanya saudara belajar percaya kepada Tuhan. Percaya, belajar karakter dia. Belajar pribadi Tuhan. Kenal Tuhanmu. Sehingga waktu engkau hadapi apa saja. Kalau engkau hadapi persoalan, engkau Tuhan, kalau engkau izinkan aku masuk dalam masalah ini. Saya tidak salah Tuhan. Ya, mungkin engkau tidak salah, tapi tiba-tiba orang menjeblos engkau. Mungkin engkau tidak salah, tetapi tiba-tiba seperti Yusuf, saudara, seperti orang korban fitnahan, dan mungkin engkau mengalami apa sore konsekuensinya ini. Mungkin engkau tidak salah, engkau tidak usah tanya, Tuhan kenapa begini, kenapa begini. Tapi bagianmu Tuhan, kalau engkau izinkan aku hadapi ini. Kalau engkau izinkan aku masuk dalam persoalan ini. Kalau engkau izinkan aku mengalami ini Tuhan. Pakai aku Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu. Untuk tujuan-Mu. Untuk maksud-Mu. Yang luar biasa. Yang berikan percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Yeremia pasal yang ke-9. Mari kita lihat. Ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Yeremia pasal yang ke-9. Mari kita lihat sama-sama. Pasal Yeremia pasal 9 ayat yang ke-23 dan 24. Beginilah firman Tuhan, perhatikan. Jangan orang bijaksana bermegah karena apa? Jangan engkau katakan saya hebat, saya kuat. Ya, jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya. Amin. Haleluya. Jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Jangan, saudara. Ya, karena itu hasil daripada Tuhan. Ya, di balik semua itu ada tangan Tuhan yang bekerja. Engkau bisa sukses, engkau bisa berhasil, engkau bisa kuat sampai hari ini. Ada tangan Tuhan. Ada tangan yang tidak terlihat yang bekerja. Amin. Ada tangan yang tidak nyata. Kalau engkau berhasil, engkau mendapat juara, engkau dapat yang terbaik, engkau diberkati Tuhan, engkau ditolong Tuhan, engkau mendapat bonus, engkau mendapat penghargaan, engkau mendapat apresiasi, dan semuanya itu jangan engkau bermegah, karena itu semua ada tangan Tuhan, ada campur tangan Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Tetapi ini yang harus kamu bermegah, kata firman Tuhan. Apa? Tetapi, katakan, tetapi siapa yang mau apa? Bermegah. Baiklah dia bermegah yang berikut ini, karena ia memahami dan mengenal Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau saya bermegah karena saya kenal siapa Tuhan saya. Amin. Saya mengenal dia tidak pernah dusta. Saya kenal dia baik. Sampai kapanpun dia baik. Dan kebaikannya itu tidak bisa diragukan. Bahwa akulah Tuhan
yang menunjukkan apa? Kasih setia, keadilan, dan apa? Kebenaran di bumi ini. Sungguh semuanya itu kusukai apa? Demikian apa? Jadi Tuhan senang kalau anak-anaknya mengenal Dia. Anak-anaknya mengenal kasih setia Tuhan. Dan kalau engkau kenal Dia, engkau kenal karakternya, maka hidupmu akan menjadi hidup yang luar biasa. Sehingga apapun terjadi, sekali tetap, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Yesus tidak pernah biarkan, Yesus tidak pernah tinggalkan. Haleluya. Jangan bermegah karena hasil. Karena hasil itu karena Tuhan. Satu waktu engkau tidak dapat hasil, engkau bisa marah dengan Tuhan. Ya, waktu engkau diberkati, oh engkau senang. Tapi waktu engkau mengalami hal yang berat, apakah engkau tetap mencintai Dia? Apakah engkau katakan waktu engkau ada di pembaringan, waktu engkau diizinkan Tuhan sakit, waktu engkau mengalami masa-masa yang terpuruk dalam hidupmu, apakah engkau masih katakan, Tuhan, aku kenal Engkau, aku kenal kasih setiamu, aku kenal kemurahan-Mu, Engkau tetap Tuhan yang sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang Tuhan sukai. Kalau itu ada dalam hidupmu, tidak usah takut mau hadapi apapun di depan. Orang bilang begini, begitu, begini, begitu. Engkau tidak. Karena Tuhan tidak pernah biarkan engkau. Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu untuk dimengerti. Sungguh semua katakan, sungguh indah yang kau pikir tentangku, terselami bagiku. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah. Seorang ibu bisa melupakan anaknya, tapi Tuhan katakan, aku tidak pernah lupakan engkau. Aku lukis engkau di telapak tanganku, dan bayang-bayangmu tetap ada untuk selama-lamanya. Amin. Sungguh indah pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh terima kasih Tuhan, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikir tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Semua katakan, semua. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang. Terima kasih Tuhan. Tak terselami
Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, oh, oh, sungguh indah. Amin. Tuhan sangat luar biasa. Amin. Tuhan sangat dahsyat. Dan hadiratnya itu ada di mana-mana. Jadi hadirat Tuhan bukan di gereja saja. Amin. Setiap kali engkau bernapas, situ ada hadirat Tuhan. Amin. Banyak orang pikir hadirat Tuhan di gereja. Jadi gereja dia rupa alim-alim. Tapi nanti di luar bisa dia buat hal-hal yang aneh. Karena dia pikir hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu ada di mana-mana. Hadirat Tuhan ada di setiap tarikan napasmu. Karena ada salah, orang selalu katakan, mari kita masuk hadirat Tuhan. Tadinya kita di luar hadirat Tuhan. Sekarang kita masuk hadirat Tuhan. Di mana saja. Di mobilmu. Kalau tidak, saudara, baik di sini, nanti di mobil engkau berantem. Karena di sana tidak ada hadirat Tuhan menurut saudara. Ada seorang hamba Tuhan katakan, setiap engkau narik napas, di situ ada hadirat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena dia Tuhan ada di mana-mana. Dia ada di mana-mana saudara. Hadirat Tuhan. Karena dia Tuhan yang hadir. Dia Tuhan yang hadir. Dia Tuhan yang tak terselami. Dia bisa lakukan apa saja, saudara. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menjauh daripada hadiratnya, menjauh daripada dia, saudara. Saudara mau kemanapun, dia tetap ada. Dia tetap kontrol. Karena dia Tuhan yang luar biasa. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mazmur 139 ayat yang ke-7. Mari kita lihat sama-sama. Mazmur 139 ayat yang ke-7, kita lihat sama-sama firman Tuhan ini. Ya, kemana aku dapat pergi menjauh rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku di langit, engkau ada di sana. Amin. Jika engkau menaruh tempat tidur di dunia orang mati, di situ pun engkau ada. Amin. Amin. Kok nggak ada amin? Haleluya. Di dunia orang mati pun Tuhan ada. Tapi orang mati kan tidak bisa menyembah Tuhan. Amin. Jangan bilang, oh mati, lu mati. Berdoa ya untuk kita. Gak ada hubungannya saudara. Ya, di dunia orang mati tidak akan ada lagi ucapan syukur. Tidak akan ada penyembahan lagi. Tapi Tuhan ada di sana. Tuhan ada di mana-mana. Saudara mau pergi ke Gunung Fatuleu, hadirat Tuhan ada di sana. Amin. Saya pikir dulu begini, kalau saya berlutut sungguh-sungguh baru itu hadirat Tuhan ada. Ternyata saudara tidak. Saya hanya angkat tangan menyembah. Di Gunung Fatuleu pun hadirat Tuhan ada di sana. Yang percaya katakan amin. Di mobil pun waktu saya nyetir, saya angkat hati Tuhan. Tuhan hadir di bait sucinya. Bukan saja di gereja, di mobil, di motor. Waktu engkau ngong-ngong, haleluya, menikmati hadirat Tuhan. Jangan ngong-ngong supaya makan puji, saudara, orang lihat. Wih, siapa itu? Wah, siapa tuh yang gas tinggi? Wah, Mas Budi. Haleluya. Soalnya dia paling ngong-ngong. Wah, saya pikir ini anak darah Yesus. Anak-anak zaman sekarang, saudara. Wah, motor kadang-kadang diangkat begini, saudara. Haleluya. Doni ketawa. Haleluya. Hadirat Tuhan. Di sekolah ada hadirat Tuhan. Jadi jangan membatasi hadirat Tuhan di gereja saja. Dimanapun. Karena dia ada di sana.
kita tidak terbatas. Tuhan yang luar biasa. Sehingga engkau takut melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Karena engkau tahu di situ Tuhan hadir. Di penjara pun ada hadirat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ada orang yang bertobat di penjara. Amin. Ada hadirat Tuhan. Setiap tarikan napas kita ada hadirat Tuhan. Terus dia katakan ayat yang berikut. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung langit, laut, di laut Puku Afu pun Tuhan hadir di sana. Amin. Ya, ada orang yang tenggelam dan diselamatkan di Puku Afu. Amin. Waktu dia serukan Tuhan, engkau luar biasa. Ada hadirat Tuhan. Gak perlu harus berlutut sempurna. Saya orangnya jarang doa terlalu lama. Ini terus terang ya. Saya tidak tahu. Tapi saya setiap saat bangun komunikasi dengan Tuhan. Jadi tidak harus duduk di ruangan doa 5 jam. Ya kalau engkau diberikan karunia Tuhan ya syukurlah. Pendoa-pendoa bisa 4 jam. Duduk berlutut sempurna angkat tangan. Jangan saudara menilai orang-orang yang jalan-jalan. Oh lu sana ada hadirat Tuhan. Tunggu dulu. Mungkin di jalan dia ke pasar dia menyembah Tuhan. Dia ke toko dia angkat hati dengan Tuhan. Itu lebih baik. Daripada 2 jam di ruangan doa keluar mengomel orang semua. Amin. Ya kalau engkau kuat dan orang bilang, wih lu berdosa, you ini semua. Semua habis masuk neraka. Saya yang masuk surga. Memangnya surga punya bapak lu. Amin. Artinya di mana dia berada, walaupun mungkin dia nggak bisa berjam-jam duduk di ruangan doa, tapi waktu dia berjalan, waktu dia bekerja, dia selalu ada hadirat Tuhan. Haleluya! Itu Tuhan, itu Tuhan kita. Haleluya! Kalau mau undang hadirat Tuhan gak perlu berlutut, cukup hatimu terangkat. Sambil bekerja hatimu terangkat dengan Tuhan. Maka engkau nikmati hadiratnya. Haleluya. Tuhan katakan di sini, jika juga di sana tanganmu akan, ya, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediamanmu di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata biar kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekeliling menjadi gelap malam, maka kegelapan pun tidak akan menggelapkan. Jadi saudara tidak bisa batasi. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Di apa dalam keadaan apa saja, dia keadaan kau hancur sekalipun, Tuhan datang menjumpai. Haleluya. Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan mau pakai kehidupan kita. Haleluya. Karena Tuhan kita Tuhan yang punya kedaulatan, Tuhan yang punya kuasa. Karena kita adalah milik Dia, kita adalah milik Dia, maka Dia bisa melaksanakan apapun. Dia bisa lakukan apa saja sesuai dengan keinginan Dia. Yang percaya katakan amin. Kita tidak bisa lari dari Tuhan. Yunus lari dari Tuhan. Dia pikir dia lari. Tuhan perintahkan saudara ikan paus makan dia, saudara. Amin. Haleluya. Saudara, Elia yang ada di mana? Gua. Tuhan perintahkan Gojek. Siapa Gojek Elia? Burung gagak. Sekarang orang minta GoFood, Gojek, padahal dari dulu Tuhan sudah pakai Gojek untuk kirim makan kepada Elia.
di pinggir sungai Kerit. Kita berikan kemuliaan. Apa yang dibawa oleh burung gagak, yaitu roti dan daging. Jadi kalau engkau pegang Gojek minta fuyung hai 1 dan es krim 2, tiba-tiba Gojek datang. Ini dari dulu Tuhan sudah pakai Gojek, burung apa? Burung gagak Tuhan pakai, Tuhan utus untuk memelihara, menjamin hambanya. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dia bekerja dalam keperkasaannya. Tuhan bisa pakai keledai untuk menobatkan siapa? Untuk menobatkan siapa? Menobatkan Bileam. Tuhan pakai, dia dorong-dorong keledai ini begini. Wah, ini keledai melawan sekali. Dia pukul keledai ini. Keledai mau bawa supaya Bileam itu bertobat. Tuhan bisa pakai apa saja. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai engkau dan saya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan juga bisa buka jalan di laut, dan Tuhan bangsa Israel lewat, dan setelah itu bangsa Mesir masuk. Dan Mordekai pernah ingatkan kepada Ester. Mari kita baca Ester pasal yang ke-7. Ester pasal 4 ayat yang ke-13. Ester pasal 4 ayat yang ke-13. Mari kita lihat sama-sama. Ester 4 ayat yang ke-17. Maka Mordekai menyuruh apa? Menyampaikan jawaban ini. Mordekai punya kakak punya anak yang bernama siapa? Ester. Dan Mordekai sudah anggap Ester ini adalah anaknya sendiri, karena Ester ini diasuh oleh Mordekai. Satu waktu Mordekai pesan kepada Ester. Bunyi firman Tuhan itu, mari kita lihat apa dikatakan Mordekai, ya. Jangan kiranya karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang terluput dari antara semua orang Yahudi. Karena ada ancaman untuk membunuh orang Yahudi. Terus apa kata Mordekai? Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja bagi orang Yahudi, engkau tidak mau buat apa-apa, terserah. Itu pilihanmu. Engkau enggak mau kerja untuk Tuhan, terserah. Engkau tidak mau melayani Tuhan, terserah. Tapi ingat Ester, Tuhan akan kirim kelepasan dari pihak lain. Jika engkau dengan kaum keluargamu akan biar. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti inilah engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Artinya Mordekai mau bilang begini, Ester, Tuhan mau pakai engkau. Tuhan mau pakai hidupmu. Lewat aturan ini Tuhan mau engkau berperan, Ester. Tapi aku tetap memberikan pilihan kepadamu. Dia berkuasa, tapi pilihan tetap ada di tanganmu. Kalau engkau tidak mau buat apa-apa pun tidak apa-apa. Nanti akan ada orang lain. Tetapi ingat, untuk itu inilah engkau dipanggil Tuhan. Engkau duduk sebagai ratu. Ada maksud dan rencana Tuhan. Yang percaya katakan amin. Artinya tidak ada hal yang tidak ada dalam kontrolnya Tuhan. Semua ada dalam kontrolnya Tuhan. Terlalu naif Tuhan kita kalau dia tidak paham ini semua. Terlalu dahsyat, dia bisa atur segala masalah. Sampai matahari pun kalau dia mau hentikan, bisa. Satu waktu
waktu Yosua berperang, saudara, karena hari akan segera malam, Yosua berdoa, matahari berhenti, bulan berhenti, dan Tuhan jawab doa itu. Semua alam semesta dalam kontrolnya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan. Betapa dahsyatnya Tuhan kita, betapa ajaibnya Tuhan kita. Haleluya. Dia sangat luar biasa. Dia mau lakukan apa saja, tidak ada intervensi siapapun. Haleluya. Tidak ada apapun yang bisa menghalangi, pun tidak ada kuasa apapun yang bisa. Ya Tuhan, engkau harus kenal dia, kenal pribadi dia, kenal karakternya. Haleluya. Kalau engkau mau dapat pun, kalau dia tidak berkenan, engkau tidak bisa ambil. Kalau engkau bisa dapat, itu anugerah Tuhan. Itu yang namanya perkenanan Tuhan. Tidak ada yang namanya hoki, tidak ada yang namanya mujur, tapi ada yang namanya perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan kepada engkau, apa saja dia bisa buat. Haleluya. Karena dia Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang namanya nasib, tapi semua ada dalam kontrol dan rencana Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita akhiri, saya ingin kita baca Yesaya pasal 46. Mari kita akan lihat sama-sama. Ini ayat luar biasa. Saya temui tadi, saya katakan ini ayat sungguh luar biasa. Yesaya 46. Mari kita lihat sama-sama. Ayat 9 sampai ayat 11. Mari kita lihat Yesaya pasal 46. Ayat 9, ingat hal-hal, ya. Mari kita lihat ya. 46 ayat 9 ya sampai ayat yang ke-11. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari apa? Sejak apa? Purbakala. Bahwanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Amin. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, tidak ada. Makanya saudara, dia yang ngatur, dia yang tetapkan, dia yang kontrol. Yang memberitahukan dari mulanya hal-hal yang apa? Kemudian. Dia tahu hal-hal yang kemudian. Dia awal dan akhir. Dia tahu akhir dan satu awal. Dia tahu awal bagaimana, akhirnya bagaimana, dia tahu. Ya. Itu sebabnya dikatakan, yang berkata, keputusanku akan sampai, amin, dan segala kehendakku apa? Akan kulaksanakan. Amin. Jadi kalau Tuhan mau melaksanakan, tidak ada yang bisa menghalangi selain engkau sendiri. Ternyata kalau engkau tidak mau, ya pasti tidak jadi. Karena itu hak prerogatif, hak kebebasan. Tapi ingat, Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Terus ayat 11, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Jadi bisa ada hal-hal yang tidak kita dugakan, Tuhan bisa lakukan itu. Aku telah mengatakan, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakan, maka aku hendak apa? Aku merencanakan, aku punya keputusan, aku mau lakukan. Kalau dia mau pakai hidupmu dan hidupku, berikan hidupmu kepada dia. Tuhan, pakai aku Tuhan. Di mana saja engkau mau lari, Tuhan tetap ada.
Tuhan tetap kontrol hidupmu. Saudara, Tuhan mau supaya kehidupan kita dipakai oleh Dia untuk kemuliaannya. Haleluya. Dia Allah yang berdaulat, Dia Allah yang berkuasa. Dia bisa pakai satu aturan, Dia bisa pakai satu hal, Dia bisa pakai satu keadaan untuk melakukan rencana Dia dalam hidup saudara dan saya. Yang penting engkau mau, dan yang penting engkau mau, Tuhan, inilah aku, inilah hidupku Tuhan. Haleluya. Oke saudara, kita lihat di sini. Artinya saudara, tidak ada hal yang terjadi di luar kontrolnya Tuhan. Kalaupun engkau diangkat, ada maksud Tuhan. Kalaupun engkau direndahkan hari-hari ini, mungkin ada maksud Tuhan supaya engkau belajar rendah hati, supaya engkau belajar bergantung kepada Dia. Kalau engkau punya persoalan dan masalah yang berat, mungkin kata Mordekai kepada Esther, mungkin untuk itulah Allah tetapkan engkau. Tapi kalau engkau tidak mau buat pun Esther, ingat Tuhan punya stok untuk melakukan kehendaknya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan punya cara, Tuhan punya cara untuk menyatakan rencananya. Kalau engkau tidak mau, masih ada stok yang lain. Mungkin setiap apapun yang engkau hadapi, tanda kutip, ada maksud Tuhan. Mungkin hari-hari ini engkau lagi terpapar dalam sakit. Tidak selamanya itu karena dosa dan kutuk. Mungkin Tuhan mau izinkan supaya engkau mengalami hal-hal yang besar dengan Dia. Dan Dia mau lakukan perkara yang luar biasa. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Di depan kita ada tubuh dan darah-Mu. Haleluya, haleluya. Dan kita mau menyikapi, siapkan hatimu. Engkau terima tubuh dan darahnya. Tuhan, waktu aku pegang tubuh dan darahnya, aku tahu hidupku sudah dibayar. Hidupku bukan milik aku. Kalau engkau mau pakai Tuhan, aku siap Tuhan. Aku dedikasikan hidupku untuk engkau. Pakai profesiku Tuhan, pakai hidupku, pakai waktu yang ada Tuhan. Pakai aku sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja, sebagai guru, sebagai apa saja, sebagai pegawai negeri, sebagai apa saja Tuhan. Pakai hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mordekai katakan kepada Esther, mungkin untuk inilah Allah sementara menetapkan engkau untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan rencananya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada hal yang tidak di dalam kontrolnya Tuhan. Semua terjadi dalam kontrolnya Allah. Tidak ada yang terjadi di luar. Tuhan tidak ada terjadi di mana saja terjadi. Semua ada dalam kontrolnya Tuhan. Semua ada di dalam pandangannya Tuhan. Semua ada terjadi di dalam rencana dan tujuan Tuhan. Itu sebabnya tidak ada yang namanya takdir, saudara. Di dalam Tuhan selalu ada yang namanya rencana Tuhan. Artinya setiap apapun ada rencana Tuhan. Di balik semua peristiwa ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Engkau duduk sebagai guru, engkau duduk sebagai pegawai negeri, engkau duduk sebagai dosen, engkau duduk sebagai apa saja, sebagai abdi negara. Ada tujuan Tuhan, ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan. Haleluya. Biar pekerjaan-pekerjaannya dinyatakan lewat hidupmu dan hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama katakan haleluya. Oh, haleluya. Di tanganmu ku, di hatimu, di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu,
ku di tangan-Mu. Mari sama-sama kita katakan, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu Tuhan, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah di sendiri. Mari sama-sama kita nyanyikan. Ku di tangan-Mu. Dia melukis engkau di tangannya, dan namamu di telapak tangan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, ada rencana ditinggal. Oh, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu Tuhan, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Haleluya, semua ku di tangan-Mu. Angkat tangan-Mu, amin, sembah Dia. Ku, tidak ada kebetulan, tidak ada yang terjadi di luar pengetahuan Tuhan. Pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di tangan kami, di tangan-Mu. Iralaba-laba-laba. Ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di pikiran-Mu, amin. Namun tak pernah ku rala-bala-bala-bala-bala. Hira-da-da-da-da-da-da-da-da. Semua di hati. Saya tahu ada hadirat Tuhan yang luar biasa dipikir. Haleluya, tidak ada terjadi kebetulan. Haleluya, ada rencana, ada maksud, ada tujuan Tuhan. Ku di tangan. Amin Tuhan, haleluya. Ku Tuhan, 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 amin Tuhan. Hadirat-Mu pakai kami Tuhan. Namamu tak pernah ku sendiri. Engkau dilahirkan dalam keluarga mana? Sudah dipersiapkan Allah jauh sebelum. Engkau tinggal di mana? Engkau besar di mana? Semua ada dalam rencana Dia. Tidak ada yang kebetulan. Dia Allah yang terlalu kecil untuk Dia lakukan hal yang sangat simpel, saudara. Dia Allah yang terlalu luar biasa. Dia Allah yang bisa apapun. Dia Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Apa hal-hal yang terkecil sekalipun, haleluya, haleluya, Dia persiapkan jauh sebelum engkau kenal. Daud katakan, hari-hari depanmu telah aku bukukan, hari-hari depanmu telah Tuhan bukukan jauh sebelumnya. Betapa dahsyatnya engkau Tuhan, betapa luar biasa. Haleluya. Mari kita nyanyikan semua. Ku di tangan-Mu, amin. Ku di hati-Mu, di pikiran, di rencana-Mu, di
rencanamu. Amin. Tak pernah. Haleluya. Apa yang kau takuti, apa yang kau ragukan, kalau kau ada di dalam Dia. Haleluya. Di pikiranmu, amin, rencanamu tak pernah kusah. Haleluya. Saya lihat ada awan putih di tengah-tengah kita. Haleluya. Ada kemuliaan, ada kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tuhan mau menyatakan, Tuhan mau menyatakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Semua katakan haleluya. Ku di tanganmu. Amin. Ku di hatimu, di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Tak pernah ku sendiri. Haleluya. Tak pernah ku sendiri. Oh, mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Engkau tidak pernah sendirian. Haleluya. Karena tangan yang tidak terlihat selalu bersama. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami ada di depan, kami ada tubuh dan darah-Mu. Mari saya undang pelayan-pelayan perjamuan. Kita semua tetap duduk. Siapkan hatimu untuk terima. Setiap kalau kau makan dan minum darahnya, ingatlah Dia siap ada bersama engkau setiap saat. Dia hadir bersama engkau. Dia siap menolong kita. Dia siap melakukan. Dia Tuhan. Dia percaya engkau mampu, engkau kuat. Karena ada Dia. Karena Tuhan. Engkau bukan karena engkau. Jangan bermegah karena itu. Tapi bermegahlah kalau engkau kenal Dia. Engkau tahu Dia. Engkau kenal pribadinya. Tidak Tuhan yang tidak pernah biarkan. Dia Tuhan yang terlalu baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Di depan kami ada tubuh dan darah-Mu. Mengingatkan kami bahwa Engkau tetap selalu ada bersama kami. Menyertai dan Engkau hidup di dalam kami. Kami bersyukur apapun masalah kami. Apapun persoalan kami. Apapun kesulitan kami. Kami percaya Tuhan. Tangan-Mu tetap ada bersama kami. Kami siap menerima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu dahsyat. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah-Mu Kau selamatkan. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu.
telah kulihat bukti kasih-Mu. Amin Tuhan. Kau menderita gantikanku. Oh, dengan darah-Mu Kau selamatkan, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau beri bagiku. Terlalu darah-Mu Yesus, amin, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, amin, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu dahsyat kasih-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar, Amin, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu. Ya sudah dapat semua, mari kita bangkit berdiri semua. Amin Yesus. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu dahsyat darah-Mu Yesus, tercurah untuk mari kita semua angkat tinggi tubuhnya. Amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, terima kasih Tuhan yang Kau berikan bagiku. Terlalu darah-Mu Yesus, amin, tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita angkat tinggi-tinggi tubuhnya. Angkat tinggi-tinggi kita menghormati Dia, menghormati kasih Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari sama-sama kita nikmati darah Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ingat akan Tuhan selalu, ingat akan
apa yang dia janjikan, apa yang dia firmankan. Dia tidak tinggalkan kita, dia tidak biarkan kita. Dia Tuhan yang luar biasa. Mari kita angkat, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sembah Tuhan, haleluya. Biar kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, biar awan kemuliaan-Mu, amin, turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, amin, memenuhi biar awan semua, biar awan, amin, biar kemuliaan Tuhan dinyatakan, turunlah memenuhi bait suci, curahkan, haleluya, terima dari Dia, terima kekuatan, haleluya, biar awan kemuliaan, orang labase, turunlah, aku lepaskan kuasanya, orang basikir, amin, memenuhi, biar awan kemuliaan-Mu, amin, turunlah memenuhi bait suci, turun, amin, amin, ada kekuatan, ada kemampuan, ada kekuatan dari Tuhan, biar awan kemuliaan, oh haleluya, yang sakit sembuh, yang lemah kuat, haleluya, bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi biar awan kemuliaan, iralabalaba syarala, uralabalaba syakarada, memenuhi bait suci, amin, curahkanlah Roh Kudus, oh, memenuhi semua, 1, 2, 3, yeah, biar awan, amin, kesembuhan, kekuatan, mujizat terjadi dalam nama Yesus, haleluya, curahkanlah Roh Kudus, amin, memenuhi, biar awan kemuliaan, turunlah anugerah, turunlah kekuatan dari surga, pintu-pintu surga terbuka, dicurahkan dalam nama Yesus. Kudus-Mu, oh, memenuhi hati, memenuhi hati, oh, memenuhi hatiku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.
Aku ditetapkan menjadi pemenang dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Kami tetap kuat dalam situasi apapun, karena kami kenal Tuhan kami. Kami kenal pribadimu, kami kenal karaktermu Tuhan. Itu sudah cukup bagi kami Tuhan. Dalam apapun dalam hidup ini, kami tidak dibiarkan sendiri. Kami tidak ditinggalkan sendiri. Kami tidak perlu dibiarkan oleh Engkau. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati kami semua. Kami sukses, kami berhasil. Karena tangan campur tangan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu. Haleluya. Tuhan memberkati kami semua. Haleluya, haleluya. Kami juga siapkan persembahan-persembahan kami. Kami mau bawa persepuluhan kami. Nah kami tahu semua dari Engkau, dan Engkau untuk Engkau, dari Engkau untuk. Terima kasih Bapa. Kami juga bawa persembahan-persembahan kami, ucapan syukur, sukarela, dan nasyar ucapan syukur. Kami bawa di hadapan-Mu, karena kami tahu semua dari Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Mari kita siapkan persembahan kita. Haleluya. Ceritakanlah kekuatan. Sebab Tuhan Maha Besar. Ya, sebab Tuhan Maha Besar. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita mau beri bagi Tuhan. Haleluya. Dia Tuhan yang Maha Besar. Dia Tuhan yang luar biasa. Semua. Haleluya. Dia Tuhan yang hebat. Haleluya. Semua. Haleluya. Dia Tuhan yang besar. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Semua Maha Besar terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Semua. Sebab Tuhan besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari kita semua bangkit berdiri semua. Ceritakanlah kemuliaan, supaya kita bisa menceritakan kemuliaannya. Segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Semua. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Semua. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Semua. Ceritakanlah. Biar kita bisa menceritakan kebesaran Tuhan lewat semua yang kita alami. Amin. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Semua. Tuhan, Bab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasa dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat hancurkan musuh. Kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat. Dahsyat. Dahsyat.
hancurkan musuh. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati semua persembahan-persembahan kami. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Tuhan memberkati dan lipat kali ganda. Kami akan alami tolongan mujizat Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam Tuhan, dalam studi kami, masa depan kami semua. Kami percaya Tuhan punya cara untuk memelihara, menolong kami di waktu krisis sekalipun. Tuhan, Engkau Tuhan yang menyediakan. Dalam nama Yesus memberkati kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita.